Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahman, NIM 1402618038. Saya mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat video micro teaching dengan materi potensi desa kelas 12 dengan pendekatan kontekstual dan metode pembelajaran yaitu tanya jawab dan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir Pak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Nggak terasa ya, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran geografi. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran ini, Bapak minta kalian berpersiapkan dulu untuk belajar online kali ini. Nah, sebelum itu, Bapak akan memimpin kalian berdoa dulu agar nantinya kita bisa menerima dan memproses pelajaran pada hari ini dengan baik dan benar. Nah, yaudah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Bapak akan ngecek kehadiran kalian dulu ya satu-satu. Nanti yang Bapak kalian bisa bilang hadir ya, biar Bapak tahu siapa aja yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Raiska. Saya, Pak. Yang kedua, ada Hamidah. Hadir, Pak. Yang ketiga, ada Arneta Isnaini. Hadir, Pak. Nah, kan Bapak udah nih. Nah, sebelum kita belajar materi hari ini, Bapak mau sedikit review materi yang sebelumnya kita pelajarin. Kira-kira masih ada yang ingat nggak kemarin tuh pertemuan kemarin kita belajar apa? Ya, Pak. Apa? Coba Raiska. Saya ingat, Pak. Ya, sebut kemarin kita belajar apa? Tentang pengertian desa dan unsur-unsur berdirinya desa, Pak. Ya, betul. Kan kemarin kita udah belajar pengertian desa dari beberapa ahli sama unsur-unsur yang pendukung terbentuknya desa. Nah, coba Elsa masih ingat nggak pengertian desa menurut salah satu ahli? Pengertian desa menurut Bintarto ya? Ya, menurut Bintarto apa? Boleh sebut Elsa. Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur ekonomi, sosial, kultural, maupun fisiografis yang ada pada tempat tersebut dalam hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Baik, makasih Elsa atas jawabannya. Selanjutnya Sama-sama, coba Pak. Bapak mau ngetes nih, Arneta masih ingat nggak kira-kira pengertian desa apa? Ingat Pak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan juga adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Oke, makasih Arneta atas jawabannya. Nah, kalian kan masih ingat nih pengertian desa. Pokoknya kalian harus ingat terus supaya nanti pas ulangan kalian bisa ngejawab soal-soal yang Bapak kasih. Nah, selain itu kan ada unsur-unsur apa saja yang membentuk desa. Coba Raiska boleh sebut apa aja unsur yang membentuk desa itu sendiri? Unsur pembentuk desa ya, Pak? Iya. Ada unsur wilayah, unsur penduduk, serta unsur kehidupan, tata kehidupan, Pak. Ya, betul. Makasih Raiska atas atas jawabannya. Nah, izinin Bapak buat share screen materi pada hari ini. Ya, Pak. Gimana share screen Bapak udah kelihatan atau belum? Udah Pak.
Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang potensi desa. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian desa dan unsur-unsur pembentuk desa. Kenapa sih kita harus belajar potensi desa? Karena potensi desa ini tuh hal yang penting dan benar-benar tuh nggak bisa terlepas dari desa itu sendiri. Next. Bentar. Pembelajaran materi potensi fisik dan non-fisik desa. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, kenapa sih kita harus belajar materi potensi fisik dan non-fisik desa? Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui apa itu potensi yang dimiliki oleh desa, baik berupa potensi fisik maupun non-fisik. Yang kedua, siswa mengetahui macam-macam potensi fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh desa yang akan kita pelajari nanti. Dan yang ketiga, siswa mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh desa agar dapat dimanfaatkan menjadi desa yang lebih maju. Nah, ada pertanyaan nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan potensi desa? Coba Arneta sebutin, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan potensi desa? Ya, Pak. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Bagus jawaban dari Neta. Selanjutnya, coba Elsa, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan potensi desa? Nggak ada suaranya ya? Ya udah nggak apa-apa, Bapak lanjutin aja. Iya Pak, jaringannya lemot Pak. Ya udah nggak apa-apa, Bapak yang sampaikan ya. Jadi potensi desa itu adalah sebuah modal yang bisa dikembangkan oleh suatu desa untuk membuat desa itu maju. Yang mana potensi ini tuh kayak adalah kemampuan yang dimiliki desa berupa potensi fisik atau potensi non-fisik. Nah, kan potensi desa dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu, Bapak jelasin sedikit. Jadi, potensi desa itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada potensi fisik dan non-fisik. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak nih, apa aja tuh potensi fisik dan potensi non-fisik desa? Kalau penasaran, Bapak lanjut ya. Ya, Pak. Ya Pak. Berikut ini ada contoh gambar dari potensi fisik desa. Kira-kira ada yang bisa ngejelasin nggak apa itu potensi fisik desa? Ayah Pak. Raiska Ya. Pak, Raiska. Ya, boleh Raiska jelasin apa itu potensi fisik desa. Potensi fisik desa adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa. Seperti kayak tanah, air, lahan sawah, dan pertanian. Hewan-hewan ternak juga termasuk Pak. Cuaca, terus iklim, dan masih banyak lagi. Bagus, makasih Raiska atas jawabannya. Nah, dari gambar-gambar yang ini, kira-kira kalian bisa ngejelasin nggak potensi apa yang bisa digunakan dari contoh gambar-gambar ini? Coba, Arneta. Ya, Pak. Potensi yang tanah itu bisa untuk bertanam, bisa untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran, atau
menanam padi, kemudian air untuk pangan, untuk mencuci dan sebagainya, Pak. Ya, betul. Nah, yang satu lagi ini tuh kayak ada gambar-gambar dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini tuh termasuk potensi fisik desa karena sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar atau penduduk asli di desa tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada potensi non-fisik desa. Nah, coba ada yang mau jelasin nggak apa itu potensi non-fisik desa? Saya Pak Arneta. Ya, boleh. Potensi non-fisik desa itu segala potensi yang dimiliki desa dan berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non-fisik desa ini, potensi non-fisik lainnya yang ada di desa adalah lembaga desa, kemudian ada aparatur desa, dan ada adat istiadat, kemudian juga ada budaya, Pak. Ya, makasih. Jadi, potensi non-fisik desa itu tuh kayak, nih dari gambar yang pertama itu ada gambar berupa kayak ada reog, terus ada yang tari kecak dari Bali. Nah, itu tuh kayak termasuk kultur atau budaya yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian nih, dari gambar tersebut, misalkan ada sebuah desa memiliki potensi kekayaan budaya yang baik, terus yang keren. Nah, kira-kira tuh desa tersebut memiliki potensi dijadikan desa apa? Potensi buat wisata, Pak. Ya, betul. Jadi, Desa wisata, Pak. ya, betul. Jadi tuh kayak banyak kan di Indonesia yang punya adat istiadat yang masih terjaga sampai sekarang sehingga dijadikan desa wisata. Kalian tahu nggak contohnya tuh desa wisata yang ada di Indonesia tuh apa aja? Ada ini, Pak, Kampung Naga, kemudian Baduy, terus ada desa Nggeran, seperti itu, Pak. Nah, iya. Nah, terus kan ada yang selanjutnya itu ada lembaga desa. Lembaga desa tuh kayak Karang Taruna, terus kayak ada yang kalau kesehatan ada puskesmas, ada ibu-ibu PKK, yang mana nanti kalau dikembangkan potensi-potensi tersebut bisa dikenal nih sama desa-desa yang lain. Misalkan contohnya anak-anak Karang Taruna di desa X menghasilkan inovasi berupa teknologi yang bisa mengembangkan desanya, sehingga nanti anak-anak Karang Taruna di desa lain tuh bisa ngikutin inovasi tersebut. Nah, gitu aja dari Bapak untuk materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja untuk kalian bersama-sama kerjakan bareng-bareng. Terus selanjutnya ini ada contoh poster yang mana kalian bisa buat per kelompok, seenggaknya bertiga-tiga buat poster yang kayak Bapak contohin ini. Nanti posternya itu bisa kalian kumpulin pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, terima kasih. Nah, sebelum Bapak tutup materi pada hari ini, kita akan mengerjakan kita akan mengerjakan lembar kerja peserta. Kira-kira udah kelihatan belum share screen dari kuis materi interaksi desa kotanya? Sudah, Pak. Oke, kan email kalian ya, terus nanti disubmit. Nanti ketahuan kok siapa aja yang nggak akan ngerjain. Oke? Iya, Pak. Nah, ya udah. Sebelum itu. Deadline-nya jam berapa, Pak, deadline? Deadline-nya nanti malam jam 12. Nah, Bapak rasa pertemuan Ya, Pak. kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata mohon dimaafkan. Semoga kalian makin sehat dan makin diberi Amin. ketabahan untuk belajar online. Jangan lupa untuk 3M, Amin. yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, Mas. jaga jarak. Masker, menjaga jarak. Nah, ya udah sekian dari Bapak. Sebelumnya jangan lupa ya kuisnya dikerjain sama evaluasinya juga dikerjain, jangan sampai nggak dikerjain. Iya, Pak. Nah, ya udah Bapak akhiri pertemuannya pada hari ini. Semoga kalian sehat-sehat. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.